Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjut pembahasan kita untuk pematokan atau stakeout terkait dengan halangan. Di bab 7.5 gitu ya, ada mengatasi masalah rintangan di lapangan. Kemudian di 751 kemarin juga sudah sempat dibahas, ada bila terhalang oleh suatu bangunan atau sungai kecil. Kemarin sudah dibahas bagian A, B, C. Nah, kali ini kita akan bahas kelanjutannya, yaitu D dengan cara membuat segitiga siku-siku. Jika Anda perhatikan di gambar 79D gitu ya, itu ada segitiga siku-siku di C gitu ya. Nah, di mana kalau dilihat ada di CE, dia didapatkan atau sama dengan CD, panjang CD dikali tan alfa gitu ya. Kemudian CE sama dengan DE dibagi sin alfa. Kemudian terakhir ada CE sama dengan akar dari DE kuadrat dikurangi CD kuadrat gitu ya. Nah, ini CE dengan akar dari DE kuadrat kurangi CD kuadrat. Nah, ini rumus keras gitu ya. Dan 752 bila banyak rintangan di lapangan gitu ya, maka ada cara pembuatan tangan atau garis lurus gitu ya. Setelah sebagai berikut, kalau bisa dilihat di gambar 710A ya, ada rintangan dari titik A ke G gitu ya. Ini ada banyak rintangan, ada 4 rintangan gitu ya, maka kita bisa membuat segitiga sebangun. Nah, di sini ada persamaannya, ada X1 gitu ya, X1 sama dengan BC dibagi dengan BF gitu ya. Nah, ini untuk yang X panjang X4 berarti harus dikalikan dengan X4. Nah, ini bisa diperbandingkan gitu ya. Kemudian kalau X2 di sini, X2 sama dengan BD ya, dibagi dengan BF gitu ya, dikali dengan X4 gitu ya, yang daerah panjang gitu ya. Dan ada lagi X3, sini X3 sama dengan B ke E dibagi B ke F gitu ya, dikali dengan X4. Kemudian bisa ditentukan titik-titik ya, titik-titik penghubung tangan kita dari titik A ke G gitu. Kemudian ada lagi jarak B ke G ya, sama dengan sin alfa, ini ada alfa di sini ya, sin alfa dibagi dengan sin alfa kurangi 180 dikali dengan X4. Nah, di sini. Dan dengan cara membuat garis sejajar jalur atau tangan gitu ya, misalkan ada sama ada 4 rintangan gitu ya, kita buat jalur seperti ini dari titik A ke E gitu ya. Jika banyak rintangan, maka bisa dibuat garis gitu ya, BC dan ED ya, ini tegak lurus terhadap garis A ke E gitu ya. Dan di sini bisa Anda perhatikan BC sama dengan jarak DE gitu ya. Nah, jaring DE sama dengan X. Nah, X di sini, X di sini, X ini juga sama, panjangnya X. Dan jarak B ke E gitu ya, ini sama dengan jarak C ke D. Nah, ini sebagai penggantinya gitu ya. Selanjutnya bila rintangan berupa jurang atau sungai besar atau danau gitu ya,
Yang pertama dengan cara membuat segitiga siku-siku. Di sini Anda lihat ada segitiga siku-siku, titik C, B sama D gitu ya. Ini satu titik memang sengaja di luar gitu ya. Cara segitiga siku-siku ini bisa dilihat gitu ya. Jarak B ke D sama dengan B ke C dikali tan gamma. Berarti di sini kita bisa melakukan pengukuran di sini ya. Nah, di sini titik A, B, C gitu ya untuk mencari D. Selanjutnya ini 7.1B gitu ya. Ini sama dengan yang sebelumnya tadi 711A gitu ya. Nah, ini misalkan dari A, B gitu ya. Nah, C ya, di sini C ini sama, ini harus dia siku-siku. Oke, kemudian B jarak dengan cara segitiga sama sisi ya. Nah, ini bisa dilihat ada segitiga sama sisi. Anda lihat, maka jarak A ke C sama dengan jarak A ke B sama dengan jarak B ke C. Ini segitiga, cara segitiga sama sisi. Selanjutnya D dengan cara bersegitiga sembarang. Nah, ini ada gambaran segitiga sembarang gitu ya. Ada alfa, beta, gamma gitu ya. Sini ada persamaannya AC kuadrat tambah AB kuadrat tambah BC kuadrat dikurangi 2AB kali BC kali cos beta. Oke, dimana BC panjang BC sama dengan AC kali sin alfa dibagi sin beta. Jadi AC kuadrat ya sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat dikali dengan sin alfa bagi sin beta. Baru dikurangi 2AB 2AC sin alfa sin beta cos beta, maka AC dapat dihitung. Nah, ini bisa diperhatikan yang diukur adalah alfa, beta, dan jarak A ke B. Nah, yang di sini kan harus melintas sungai ya, tidak bisa, jadi bisa dilanjut saja. Selanjutnya D dengan cara segitiga sebangun. Nah, ini ada bentuk segitiga sebangun. Sudutnya bermirip, berarti objeknya juga bermirip. Ini ada di gambar 711E, cara segitiga sebangun yang diukur jarak-jarak A ke C ya, A ke C kemudian C ke E kemudian E ke D ya, kemudian dari alfa dan ada angka 180 derajat kurangi alfa, maka jarak AB gitu ya, AB jarak AB sama dengan AC kali DE dibagi E C gitu ya. E ini C. Atau ini bisa juga dilihat ya, selain tadi acara AB sama dengan AC dikali DE bagi EC. Hanya cara ada AB A ke B gitu ya, sama dengan C ke B gitu ya, C ke B kali D ke E dibagi C ke D. Dan yang E dengan cara segitiga sama sebangun gitu ya. Anda lihat ini, perhatikan secara sekilas sama gitu ya, maka jarak AB sama dengan D ke E. Selanjutnya, bila letak PI ini terganggu atau tidak dapat ditempati alat ukur ya, sehingga alat ukur tidak bisa berdiri di PI ya. Nah, dalam hal mengukur sudut di PI, bila letak PI terganggu ini, maka kita lanjutkan pada gambar 712. Sudah bisa Anda perhatikan yang mengatasi bila PI terganggu pada garis tangan 1 ya, tangan 1 terletak di titik B gitu ya, dan ada pada tangan 2 ya, di sini ada titik C gitu ya. Maka untuk mendapatkan sudut delta gitu ya,
di PI ini dapat dihitung dengan mengatur sudut-sudut di titik B dan titik C ya, dengan bantuan ini sudut beta dan sudut gamma gitu ya. Jadi di sini ada namanya delta. Ya, sudut delta ini sama dengan beta ditambah gamma. Jadi kita pakai sifat sudut segitiga gitu ya. Kemudian tujuan pematokan lengkung horizontal gitu ya. Ini juga sudah dibahas juga di modul praktek di praktikum ya, juga sudah disampaikan gitu ya. Di sini pematokan pada lengkung horizontal disesuaikan dengan bentuk lengkungan, yaitu pertama ada lingkaran, kemudian ada yang spiral gitu ya. Untuk pematokan lengkung bentuk lingkaran gitu ya. Ini dimulai dari titik TC. TC ini perubahannya dari tangan ke circle atau awal belokan gitu ya. Ini dapat dilakukan dengan salah satu dari 5 cara berikut. Yang pertama ada cara dengan selisih busur yang sama panjang di titik T gitu ya. Nah, ini di sini titik C, dan dari data lengkungan ini bisa diperhatikan ya, dapat diketahui RC atau jari-jari lingkaran gitu ya. Ada di sini ada RC, jari-jarinya sama, kemudian ada delta C ya, dan ada LC gitu ya. Dan misalkan panjang busur yang sama panjang gitu ya, panjang busur atau istilahnya S di sini, S meter gitu ya, sama didapatkan atau sama dengan LC dibagi N, mana N ini adalah banyaknya titik, itu ada berapa titik di sini. Misalkan ini ada harga S diambil antara 8 sampai dengan 12,5 meter gitu ya. Dari segitiga yang di samping ini ada segitiga TC 1 ke 0 gitu ya, di gambar 13A ini, maka bisa dilihat panjang busur S di sini ya, membentuk sudut, ada sudut B gitu ya. Maka B sama dengan S dibagi RC dikali 360 derajat dibagi 2, atau sama dengan 180 derajat kali S dibagi RC. Dan berikutnya ini untuk koordinat titik 1, 2, 3, dan 4 ya, sampai ke N gitu ya. Ini sama dengan CT pada koordinat sumbu garis tangan DC ke PI ini ya, dengan garis yang tegak lurus pada garis DC ke 0 lah, ini garis DC 0 ke O gitu ya, sebagai berikut. Untuk titik 1 untuk mencari nilai X-nya gitu ya, X1 sini sama dengan RC kali sin B gitu ya. Nah, di sini ada B-nya. Dan untuk Y1-nya 2 RC sin kuadrat P dibagi 2 gitu ya, atau sama dengan RC dikurangi RC kali cos 2 P gitu ya. Untuk titik kedua di sini dengan X-nya X2 sama dengan RC kali sin 2P ya. Ini ada komponen N-nya gitu ya. Kalau tadi 1, ini sekarang 2P gitu ya. Dan Y2 sama dengan 2RC sin kuadrat kali dengan 2P dibagi 2 gitu ya. Dan sama dengan RC kurangi RC cos P gitu ya. Dan untuk titik 3, X3 sama dengan RC kali sin 3P, dan Y-nya Y3 sama dengan 2RC sin kuadrat 3P bagi 2. Kemudian sama untuk yang titik keempat, untuk X4-nya sama dengan RC sin 4P, Y4-nya sama dengan 2RC sin kuadrat 4P bagi 2. Maka untuk titik ke N pada lengkungan itu ya, ada XCT gitu ya, X-nya atau nanti X ke N ke berapa, jadi pakai rumus RC sin N kali P sama dengan RC sin delta C. Dan untuk Y-nya YCT gitu ya, sementara atau Y ke N gitu ya, pakai rumus 2 RC sin kuadrat dikali dengan N kali P dibagi 2, atau RC min RC cos N kali
B. Sama dengan 2 kali RC sin kuadrat dikali delta C dibagi 2. Sama dengan RC kali dengan 1 kurangi cos delta C. Cara ini banyak perhitungan matematis gitu ya. Tapi letak titik atau RC patok-patok pada lengkungan dia berbentuknya teratur gitu ya. Karena menggunakan nanti rumus P-nya sama, R-nya juga sama gitu ya. Selanjutnya ini cara dengan selisih absis yang sama panjang dari titik TC. Ini ada selisih absisnya dianggap A, nilai A gitu ya, selisih absis A gitu ya. Untuk titik pertama X1 sama dengan A gitu ya. Untuk Y1 nya sama dengan RC ya, akar dari RC kuadrat kurangi X1 kuadrat itu sama dengan RC dikurangi akar dari RC kuadrat kurangi A kuadrat. Untuk titik kedua, titik 2-nya di sini X-nya X2 sama dengan 2A, Y2-nya sama dengan RC kali akar dari RC kuadrat kurangi X2 kuadrat sama dengan RC kurangi akar dari RC kuadrat kurangi 2A gitu ya. 2A-nya dikuadratkan. Tadi A kuadrat sekarang 2A kuadrat. Untuk titik 3, X3 sama dengan 3A, Y3 sama dengan RC dikali dengan akar dari RC kuadrat kurangi X3 kuadrat sama dengan RC kurangi akar dari RC kuadrat kurangi 3A kuadrat. Untuk titik KN, untuk titik selanjutnya kita ada 45 seterusnya. XCT-nya atau X ke N sama dengan N kali A gitu ya. Itu sama dengan RC kali sin delta C gitu ya. Dan untuk YCT atau Y ke N-nya sama dengan RC kali akar dari RC kuadrat kurang SN kuadrat gitu ya. Atau sama dengan RC kurangi akar dari RC kuadrat kurangi NA kuadrat. Nah, atau sama dengan RC dikali akar dari RC kuadrat dikurangi dengan RC kali sin delta C kuadrat. Cara ini juga banyak perhitungannya dan letak titik-titik pada lengkungan tidak teratur gitu ya.